Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala sore hari ini dalam suasana penuh keimanan dan kemudahan. Allah Subhanahu wa taala hadirkan kita di majelis ilmu. Meskipun suasana mengharuskan kita untuk ngaji online, semoga tetap diberi pahala yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini termasuk bagian dari kewajiban kita sebagai seorang muslim. Thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Salawat salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mampu mengamalkan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh beliau dan semoga kita istiqomah dalam melaksanakannya. Sore hari ini tema kita adalah mengkaji Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 tentang keutamaan Ramadan yang salah satunya adalah di mana di dalamnya Allah turunkan Al-Quran. Maka kalau ada yang menyebutkan Ramadan Syahrul Quran, itu berangkat dari ayat ini, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala jelas menyampaikan, ya, dalam ayatnya bahwa di Ramadan inilah Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, bismillah, semoga Allah mudahkan kita untuk memahami. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, ya, adalah bulan alladzi unzila fihil Qur'an, bulan di mana di dalam Ramadan ini Allah menurunkan Al-Qur'an. Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelas bagi petunjuk-petunjuk itu, wal furqan, dan sebagai pembeda, ya, sampai akhir ayat, ya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, maka termasuk segala sesuatu yang dikaitkan dengan Al-Quran itu pasti istimewa, ya. Rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, rumah yang istimewa. Maka kalau bulan di mana Allah turunkan Al-Quran di dalamnya, bulan itu bulan yang istimewa, ya. Maka kita coba pelajari tafsirnya, ya, kapan Al-Quran diturunkan, bagaimana cara Allah menurunkannya, disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, ya. Di sini selain Al-Quran juga disebutkan, ya, di dalam sebuah riwayat, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala unzilat suhufu Ibrahim fi awwalil lailatin min Ramadan. Ya. Tidak hanya Al-Qur'an ternyata yang diturunkan di bulan Ramadan, termasuk kitab-kitab suci yang lain. Ya, disebutkan di sini bahwa suhuf Ibrahim diturunkan oleh Allah di tanggal 1 Ramadan, awal Ramadan. Ya. Wa unzilatit Tauratu lisittin madina min Ramadan. Ya. At-Taurat turun kepada Nabi Musa alaihissalam itu diturunkan juga pada bulan Ramadan, tepatnya tanggal 6 atau hari ke-6 Ramadan, ya. Wal Injil, dan Injil, ya, lisalasata asyara, ya, khalat min Ramadan, ya.
Injil diturunkan tanggal 13 Ramadan. Ya, kalau malam berarti malam ke-14 Ramadan. Ya. Wa anzalallahu al-Qur'ana, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, ya, kalau dalam riwayat ini pada tanggal 24 Ramadan atau malam 25 Ramadan, ya. Wallahu a'lam bishawab, artinya bahwa penjelasan ini menjelaskan bahwa Ramadan ini bulan istimewa karena di dalamnya diturunkan kitab-kitab suci samawi ini, ya, ini. Nah, yang lebih penting lagi adalah kenapa Allah turunkan Al-Quran. Fungsinya jelas Allah sampaikan di sini, hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Ya. Manusia berarti umum, ya. Ada mukmin, ada kafir, ya, munafik. Ya. Kalau dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2 jelas, ya, dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Ini hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Ya. Maka tepat ketika Rasulullah SAW bersabda, taraktu fikum amroini, aku tinggalkan untuk kalian dua. Ma in tamassaktum bihima, kalau yang dua ini diikuti, lan tadillu abadan, kalian tidak akan tersesat. Ya. Lan itu, lan sekali-kali tidak akan, ya, tersesat. Abadan, selamanya. Apa dua peninggalan itu? Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang sama-sama datangnya dari Allah, karena Allah memastikan yang keluar dari lisan Nabi bukan kemauan pribadi Nabi. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, itu semua adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini hudan, ya. Maka kapan Al-Quran menjadi hudan? Ya, tentu menjadi hudan itu bagi siapa yang bisa membaca petunjuk itu. Al-Quran turun pakai bahasa apa? Arab. Berarti yang bisa menjadikan Al-Quran petunjuk adalah mereka yang punya kuncinya, ya, untuk membuka. Ya. Anda jalan di jalan raya, jelas petunjuknya banyak, ya. Ya, dilarang parkir, ya, P, ya, disilangin, ya. Tapi karena nggak baca, kita parkir di bawah tanda itu, ya. Kenapa tetap kita melakukan pelanggaran? Karena kita nggak tahu, karena kita nggak bisa baca. Nah, makanya Masya Allah, sebagai seorang Muslim, salah satu tugas kita adalah membuka petunjuk itu, membuka Al-Quran, sehingga kita pelajari dan menjadi petunjuk bagi kita. Sudah sempurna sekali Al-Quran ini, ya, disebutkan, makanya hudal linnas, ya. Ada kisah-kisah yang tentu menguatkan. Tanpa kisah-kisah ini pun Al-Quran sudah sangat istimewa, karena ini mukjizat terbesarnya Rasulullah SAW, bahkan tidak akan berubah sampai sepanjang zaman, ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, akan dijaga kemurniannya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau ada kisah dulu kita kita mendapatkan berita dulu ketika ada bayi lahir kembar di luar negeri itu, ya, tertukar, ya. Qadarullah lahirnya bareng di rumah sakit yang sama, bayinya tertukar, ya. Yang satu perempuan, yang satu laki-laki, ya, berebut pengen yang laki-laki, ya. Maka ketika sudah dites DNA ternyata hasilnya juga nggak sempurna, ya, mirip-mirip itu. Akhirnya dokternya memutuskan ini harus ditanyakan ke ilmuwan Muslim, ya. Ketika ditanyakan, jawabannya sangat gampang ternyata, ya. Dalam Al-Quran surat An-Nisa Allah berfirman, lidzakari mislu hadzil unsayain, ya, bahwa jatah laki-laki itu dalam hal waris Allah sebutkan, ya, mislu hadzil unsayain, itu dua kalinya jatahnya perempuan. Maka cek saja air asinya ibu dari dua bayi ini, mana yang nutrisinya dua kalinya, maka dialah ibu dari anak laki-laki, ya. Itu contoh kecil betapa keajaiban Al-Quran itu menyelesaikan banyak permasalahan, ya. Ketika hari ini marak melahirkan metode Maryam, ya, Al-Quran sudah bicara jauh, ya, 1400 tahun yang lalu Allah sebutkan dalam surat Maryam dengan detail sekali bagaimana ketika Allah ngasih petunjuk kepada Maryam, ya.
ketika sudah merasakan sakit perutnya, ya, sudah menjelang hari melahirkannya, dibimbing oleh Allah untuk menepi, ya. Dalam kisah itu disebutkan, ya, untuk duduk di bawah pohon kurma, kemudian suruh berdiri menggerakkan pangkal kurma itu, wa huzzi ilaiki bisid'in nakhlah tusakkit alaiki rutuban janiyah. Kamu gerakkan sampai nanti ada kurma yang jatuh. Nah, gerakan itu menginspirasi untuk diteliti oleh seseorang bahwa memang itulah posisi melahirkan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu. Ya, tentu inspirasi ini. Ya, maka petunjuknya luar biasa Al-Quran itu dalam semua dimensinya, baik urusan agama ataupun dunia. Ya. Nah, siapa yang bisa menggali? Ya, mereka yang punya kunci. Ya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, mengatakan ta'allam lughatal arabiyyah, pelajarilah bahasa Arab. Fa innaha juz'un min dinikum, karena bahasa Arab itu bagian dari agama kalian. Ya. Karena kuncinya harus dibuka, dan bukanya dengan bahasa Arab salah satunya, ya. Wa bayyinati minal huda, dan penjelas dari petunjuk-petunjuk itu, wal furqan, dan pembeda. Ya, ini. Maka Al-Qur'an itu fungsinya Masya Allah tidak hanya petunjuk, ya. Kalau dalam Al-Qur'an hudan lil muttaqin, hudan linnas, ya, itu jelas bahwa petunjuk ini mencakup urusan dunia, urusan akhirat. Ya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala sebutkan Al-Qur'an, ya, kenapa isinya petunjuk itu? Petunjuk itu tidak melulu berupa syariah, di mana isinya hanya perintah, larangan, tidak hanya akidah, tidak hanya fikih, tidak hanya muamalah, tapi termasuk kisah-kisah. Bahkan sepertiga Al-Qur'an isinya adalah kisah. Bukan tanpa sebab Allah ingin kasih petunjuk lewat kisah itu, bahwa kisah-kisah itu akan berulang. Kisah-kisah akan terjadi lagi, ya, dengan mirip kasus yang mirip dengan pelaku yang berbeda. Ya. Makanya di akhir surat Yusuf Allah sebutkan, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh di setiap kisah-kisah itu ada ibrah, pelajaran. Bagi siapa? Ulil albab, orang yang punya akal. Ya. Maka hadis yuftara, ya, kisah-kisah dalam Al-Quran itu bukan kisah-kisah dongeng-dongeng yang dibuat-buat, walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai' wa hudan. Nah, apa lagi-lagi tujuan kisah? Hudan dijadikan petunjuk, wa rahmah, ya, dijadikan rahmat bagi siapa? Orang-orang yang yakin, yang beriman kepada Allah. Ya, jadi kisah itu petunjuk ternyata, Pak. Ya, kalau ada Al-Quran bicara masalah keluarga, ada kisah-kisah terbaik dalam keluarga. Ya, sosok-sosok yang tidak harmoni antara suami istri, ya, dampaknya kepada anak. Ini tidak perkara kebetulan, nggak ada yang kebetulan dalam Al-Quran. Semuanya Allah kehendaki dan semuanya dijadikan pelajaran. Ya. Maka kalau Bapak, Ibu semuanya ingin mempelajari Al-Quran, ya, akan dapat banyak petunjuk di dalamnya. Ya. Hudan sebagai petunjuk. Apalagi kita orang yang beriman. Ya. Kalau di dalam Al-Quran, ketika Ibnu Katsir menjelaskan di dalam surat Al-Furqan ayat 30 itu, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan Rasulnya Muhammad mengeluh, mengadu kepada Allah, ya Rabbi inna qaumi takhadu hadzal qur'ana mahjuran. Ya Allah, umatku telah menjadikan Al-Qur'an ini mahjuran, sesuatu yang diacuhkan, dicueki, sesuatu yang enggak diperhatikan lagi. Ya. Termasuk hajrul Quran, kategori hajar. Hajar itu menjauhi Al-Quran. Yang pertama kata Imam As-Sa'di, salah satunya adalah la yaqra'u, tidak membaca Al-Quran. Padahal Masya Allah, ya, Allah sebutkan innal ladzina yatluna kitaballah, ya, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitabullah Al-Quran, ya. Allah sebutkan di akhir ayat itu, ya, yarjuna tijaratan lan tabur, mereka mengharapkan perniagaan yang tidak akan rugi. Rugi tidak baca Quran? Tidak bisa rugi. Padahal Masya Allah, kenapa
apa balasannya, apa upahnya, sampai Allah sebutkan itu bisnis yang tidak bakal rugi. Karena bisnis itu berpotensi dua ya Pak. Kalau nggak untung, rugi. Tapi Quran itu bisnis yang tidak bakal rugi. Ya. Ini dijelaskan oleh Rasulullah, detail bisnis yang nggak rugi itu. Beliau menyampaikan, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah. Barang siapa membaca Al-Quran, satu hurufnya bernilai satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu hurufnya dilipatkan, satu kebaikannya 10 kebaikan. Ya. Wala aqulu alif lam mim harfun. Alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim 3 huruf. Berarti baca alif lam mim berapa pahalanya? 30 kebaikan. Ya. Apalagi tidak lancar, ya, 2 kali kebaikannya ya. Nabi menyampaikan, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Siapa yang baca Quran mahir. Mahir itu berarti pakai tajwid, ya, makhrajnya benar, ya, panjang pendeknya tepat, ya, semuanya pakai kaidah. Ya, syukur-syukur bersanad membaca sebagaimana Nabi membacanya. Ya. Al-mahir, mereka yang baca dengan kategori ini ma'as safaratil kiramil bararah. Makomnya itu bersama malaikat yang terpilih, ya. Tapi Masya Allah, Allah motivasi, Nabi motivasi, walladzi yaqra'ul Qur'an wa yata'ta'u fih wa huwa alaihi syakun kana lahu ajran. Ya, ajran, ya. Tapi siapa yang membaca dan terbata-bata, dia sampai berkeringat, bersusah payah menyelesaikan huruf demi hurufnya, justru kondisi ini Allah balas dengan berapa pahala? Ajron, 2 kebaikan, ya, 1 kebaikan susah payahnya dia tetap membaca tadi, 1 pahala dari setiap huruf yang dibacanya. Masya Allah, ya, ini semua tentunya bagian dari, ya, motivasi yang harus membangkitkan semangat kita untuk tadabbur Quran. Apalagi Ramadan, tentu dilipat gandakan jauh lebih banyak lagi, ya. Allah akan berikan pahala yang sempurna insya Allah. Yang pertama itu Pak, la yaqra'uhu. Orang Islam kok tidak bisa baca Quran itu Masya Allah, ya, itu nyesalnya luar biasa bisa kelak. Yang kedua, ya, selain la yaqra'uhu adalah, ya, dia tidak memahaminya, ya. Makanya Masya Allah, kemarin saya jelaskan, Nabi sudah bersabda ketika menjelaskan tentang Dzul Khuwaisirah, ya, ketika Nabi membagi ghanimah, tiba-tiba ada orang jidatnya hitam, tinggi, jenggotnya panjang, perawakannya jangkung, dia mengatakan, "I'dil ya Muhammad. Ya Muhammad, bagi yang adil, jangan pilih kasih," begitu. Masya Allah, sahabat tercengang, ya, nggak ada yang berani. Sahabat itu hanya bertanya-tanya, Nabi kali ini baginya kok lain ya, baginya kok tidak seperti biasa ya, yang ikut duluan, yang naik kuda dilebihkan. Tapi kali ini Nabi kasih banyak kepada siapa? Orang-orang yang baru bergabung dalam barisan Islam. Ya, sementara orang-orang Muhajirin Ansor yang lama-lama itu, as-sabiqunal awwalun, termasuk para Ansor yang berdarah-darah sejak awal itu nggak dikasih banyak, tapi semua diam, menahan. Ya. Tiba-tiba ada Dzul Khuwaisirah itu. Nabi mengatakan, kalau saya nggak adil, siapa yang bisa adil? Nabi bersabda, kelak dari anak keturunan lelaki ini akan ada keturunannya yang mereka keluar dari Islam demikian cepatnya seperti anak panah keluar dari, melesat dari busurnya. Mereka membaca Quran, tapi bacanya nggak pernah sampai melewati tenggorokannya. Artinya nggak masuk ke hati. Ya. Bahwa ini menakutkan kabar ini tentunya. Ya. Bahkan ketika sahabat disebut oleh Nabi, bacaan Quran mereka lebih banyak daripada bacaan kalian. Salat malam mereka lebih panjang daripada salat malam kalian. Ya. Tapi itu semua tidak mendatangkan manfaat. Kenapa? Tidak sampai menyentuh kalbunya, hatinya. Ini. Jadi mukmin itu kan idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imanan. Ya. Kalau dibacakan Al-Qur'an itu hatinya bergetar, itu artinya kalau itu kabar gembira dia semangat ingin mengejarnya, kalau itu kabar neraka berarti dia waspada, khawatir, takut. Ya. Bacaannya Al-Qur'an, dia paham, ya,
atau dia mampu untuk memahami tapi nggak berusaha memahami, hanya membaca saja. Ini termasuk mahjurun, adalah tidak mau memahaminya. Puncaknya adalah tidak mau mengamalkan Al-Quran. Maka ini yang fenomena menyedihkan ya. Al-Quran itu Masya Allah. Nanti kalau kita baca berikutnya, ketika Allah menyebutkan fungsinya adalah wal furqan, pembeda ya. Apa maksud pembeda itu? Al-Quran itu adalah ya, al-fariq, yang membedakan antara al-halal wal haram ya, yang membedakan antara al-haq wal batil ya, yang membedakan antara yang sunnah, yang bid'ah, yang membedakan antara yang najah, yang dolal, yang selamat, yang sesat ya. Ini fungsi ya al-furqan ya. Maka perkara al-halal wal haram Masya Allah sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya di dalam banyak hadis ya, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan perihal pentingnya makanan yang halal, dikaitkan dengan firman Allah, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu sholihan, wahai para rasul ya, makanlah yang halal ya, wa'malu sholihan, dan beramal solehlah kalian. Artinya Allah kasih perintah sebelum makan yang halal, sebelum banyak ibadah itu pastikan yang dimakan adalah halal ya, itu. Maka haram itu ada dua ya, haram zatnya ya, haram barangnya, atau haram sababiyah ya, haram karena sebab mendapatkannya ya. Haram zatnya misalnya banyak Al-Quran bicara masalah daging ya. Kalau Al-Quran bicara masalah daging di surat Al-Maidah ayat 3, hurrimat alaikumul maitah, yang pertama kali diharamkan oleh Allah apa? Bangkai. Bangkai itu hewan yang mati dengan sendirinya atau mati disembelih tidak membaca bismillah. Nah, ini bangkai ya. Maitah waddam, dam itu darah yang mengalir. Semua orang nyebutnya didih ya, ditampung, digodok, digoreng, dibumbuni. Bentuknya mirip dengan nikmatnya ya tentu ya. Itu jelas haram ya. Walahmul khinzir, daging babi. Ini contoh aja, ada zat-zatnya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khamr haram. Ya. Kalau pekerjaan ada ya, contoh apa pekerjaan yang diharamkan oleh Allah? Ya, dalam Al-Qur'an Allah sebut, nggak disebut pekerjaannya, yang disebut oleh Allah adalah larangan ataupun pelanggaran di dalamnya. Apa itu? Ar-riba, contoh paling gampang. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Ya. Ini contoh. Ya. Ada lagi wasariqu wasariqah, mencuri. Ini juga jelas pekerjaan yang haram, maka Allah hukum dengan potong tangannya dalam Al-Qur'an itu. Ya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, bahwa kapan bisa menjadi petunjuk ya kalau difahami dan diamalkan ya. Makanya ketika kita baru selesai pada titik membaca aja, itu baru level pertama ya. Kita belum masuk tadabbur, belum masuk sampai mengamalkan, apalagi sampai mendakwahkan apa yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah dalam Al-Qur'an ya. Jadi Al-Furqan ya. Nah, maka terkait dengan pelanggaran dari Al-Quran itu dampaknya luar biasa, Masya Allah ya. Kalau Rasulullah SAW mengingatkan dalam hadis ya, idza tabayatum bil'inah, kalau tabayatum bisnisnya kalian, jual belinya kalian sudah dengan inah. Inah itu apa? Ya, ada tambahannya, ada ribanya ya. Wa tamassaktum adnabal baqar, dan kesibukan kalian memegangi buntut sapi. Itu artinya apa? Ngurusi peternakan kalian itu sudah demikian melalaikan kalian ya. Waraditum bizar, dan nyangkulnya kalian, bertaninya kalian sudah sangat menyibukkan kalian. Wataraktumul jihad, dan puncaknya kalian meninggalkan pembelaan terhadap agama dengan jihad. Sallallahu alaikum zullan, Allah akan berikan kehinaan kepada kalian ya. Jadi kalau bicara masalah kehinaan itu, evaluasi pertama adalah ke dalam ya, apa pelanggaran yang dilakukan oleh umat ini sehingga demikian terhina sepanjang sejarah ya. Makanya Imam Malik rahimahullah
guru Imam Syafi'i beliau mengatakan lantasluh hadhil ummah illa bima suluha bihi awwaluha. Kalau umat akhir ini mau baik, maka ikuti bagaimana pendahulunya mencapai kebenaran, mencapai kemuliaan. Dengan apa? Dengan senantiasa mentadaburi, mengamalkan isi Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, itu perihal fungsi Al-Quran yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini sebagai hudan, ya, wal furqan, dan petunjuk. Ayat-ayat lainnya lebih banyak, ya, bicara masalah fungsi. Ya, contoh ketika Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam surat Al-Isra ayat yang ke-82 tentang fungsi Al-Quran sebagai asy-syifa. Apa asy-syifa? Obat. Ya. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami menurunkan Al-Quran sebagai apa? Syifa. Nah, bapak-bapak ini kalau anaknya meriang, apa yang dilakukan? Ke apotek ya, beli paracetamol ya. Kalau para salaf, masya Allah, kita lihat petunjuknya. Ya. Asy-syifa, apakah maksud daripada obat itu? Ya, disebutkan di dalam kitab Tafsir Adwa'ul Bayan, Syekh Amin Asy-Syinkiti beliau menyebutkan, ma huwa syifa'un yashmulu kaunahu syifa'an lil qalbi min amradhihi. Jadi syifa yang pertama itu adalah obat dari penyakit hati. Penyakit hati itu macam-macam. Hasad. Hasad penyakit enggak? Penyakit sampai Nabi menyatakan innal hasada, sesungguhnya penyakit hasad itu takulul amala, ya, itu bisa memakan amal soleh kita sebagaimana api memakan kayu bakar. Ya, jadi bisa menghanguskan. Kenapa? Hasad itu menghilangkan rasa syukur kita. Dia selalu melihat orang lain yang lebih baik, lebih banyak nikmatnya, itu dia nggak terima. Ini hasad, penyakit itu, Pak. Ini jarang ngaji biasanya, ini yang orang sering iri-iri hasad itu ya. Min amradhihi kasyak, ya, ragu-ragu, bimbang, ya. Nah, orang sekarang mungkin galau, ya, penyakit yang ditimpakan oleh syaitan adalah was-was. Dia merasa, ya, gimana nih masa depan, ya, gimana dengan apa namanya rencana-rencana yang nanti kalau saya nikah nih gimana ini, kalau saya berkeluarga gimana ini, kalau saya punya anak gimana nih biayanya, pendidikan mahal dan lain sebagainya. Itu ragu-raguan, was-was ya. Amin nifak atau penyakit nifak ini yang berbahaya sekali. Ya, penyakit nifak itu bahaya. Nah, kenapa? Itu munafik itu satu penyakit yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an banyak. Sampai Al-Qur'an ada satu surat namanya Al-Munafikun, membahas tentang sepak terjang orang munafik. Itu bahaya sekali itu. Ya, ada nifak akbar i'tiqadi, ada nifak yang amali. Nifak amali itu nifak yang karakter sifat. Makanya Nabi bersabda, ayatul munafiki salasah, ya, ciri orang munafik ada 3. Idza hadasa kadzdzaba, kalau dia berbicara bohong. Apalagi Ramadan ini, Nabi sudah sebutkan, man lam yada' qaula zur wal amala bih, siapa yang tidak bisa meninggalkan, ya Pak, qaula zur, ya, ucapan bohong, dusta, palsu, ya, wal amala bih, ya, falaisa lillahi hajah, Allah tidak punya hajah, Allah tidak peduli dia sudah meninggalkan makan dan minum sehariannya, nggak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala. Puasanya sah tapi tidak ada pahala. Kenapa? Dia berdusta. Ya. Orang munafik begitu, idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia, ya, mengingkari. Wa idza tumina khana, kalau dia diberi amanah, diberi jabatan, dia berkhianat. Aji mumpung ini. Ya. Nah, ini lagi ngetren mungkin BLT dikorupsi, PKH dikorupsi, macam-macam ini. Ini ciri-ciri orang munafik itu adalah kalau ada amanah dia akan cari kesempatan itu untuk mencari celah agar dia dapat keuntungan. Pengkhianat ini. Ya. Maka ini masya Allah, ini penyakit nifak ini yang termasuk menjangkiti banyak orang soleh itu adalah arya. Apa riya? Ingin dipuji. Ya. Ro'a, menampakkan. Ya,
ada sum'ah, ingin didengar. Orang harus ngerti pokoknya. Ya. Orang harus ngerti kalau saya itu soleh gitu. Orang kudu ngerti nek saya itu dermawan. Orang harus tahu kalau saya itu alim. Ya. Ini bahaya, Pak. Ya. Makanya Al-Quran itu syifa'un lima fis sudur. Ya, obat dari penyakit yang ada dalam hati. Ini masalah hati, ini nggak kelihatan ini. Ya. Ini masya Allah ya, Quran itu maka ada kisah cerita, namanya cerita ini bisa benar bisa salah. Ada seorang kakek yang ngajari cucunya ya tentang pentingnya baca Quran. Ketika itu kakeknya nyuruh cucunya menuhi bak pakai keranjang. Ya, keranjang kotor habis buat nyari rumput itu suruh ngisi air dari sungai. Ya, suruh ngisi air, cucunya ini protes. Ya. Bagaimana harus mengisi air dengan keranjang? Kayak ini sudah jelas keranjang itu lubangnya besar-besar. Maka kalau ada anekdot mata keranjang itu karena memang lebar kan matanya itu ya jelalatan itu, keranjang gede-gede itu. Kakeknya ngomong, sudah kamu kerjakan saja. Begitu dia sudah mengambil keranjang dari kandang sapi itu, ketika dia ambil air, wah lari sudah habis. Baru nyeduk mau ngisi sudah habis ya, hanya terisi sedikit sekali itu ya. Lapor sama kakeknya, percuma kayak sudah kecapean saya nggak isi ini embernya ya. Tidak ada yang percuma wahai cucuku, coba kamu lihat keranjangnya sekarang bersih apa tidak. Diulak-walik gini ternyata keranjangnya bersih, padahal tadinya penuh debu dan sisa-sisa rumput itu. Inilah perumpamaan orang membaca Al-Quran ya. Sekedar membaca saja, dia belum tentu memahaminya, ya, belum tentu dia benar dalam membacanya. Itu sudah dijadikan oleh Allah sebagai obat bagi penyakit hatinya. Penyakit hati itu masya Allah Pak, itu lebih berat. Ya. Hasad, iri, dengki, riya, sum'ah, ya, merasa lebih tinggi dari orang lain, ijabul mar'i binafsi, itu semua penyakit hati. Ya, ini dikalahkan dengan apa? Tadarus tilawatul Quran. Ya, ini. Jadi mengalahkan penyakit hati salah satunya adalah dengan memperbanyak tadarus Al-Quran. Apalagi Ramadan ini. Kalau Imam Malik itu diceritakan oleh Imam Syafi'i, Imam Malik itu kalau Ramadan libur ngetaklimnya. Ya, baca hadisnya libur, diganti baca Al-Quran. Imam Syafi'i khatam 2 kali, malam sekali, siang sekali. Utsman bin Affan 30 kali. Kalau kita ya 3 kali, mungkin 3 kali sehari hatam, kalau yang spesial ya 10 hari sekali, sehari 10 juz ya. Nah, ini penyakit hati yang dibuang dulu. Yang berikutnya, Al-Quran itu tidak hanya untuk penyakit hati ternyata. Wa qawnahu syifa'an lil ajsami idza ruqiya 'alaiha bih. Ya. Quran itu ayat-ayatnya bisa jadi penyembuh sakit fisik kalau dipakai untuk ruqyah. Nah, maka di dalam kisah disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir ketika membahas surat Al-Fatihah, itu disebutkan ketika ada rombongan sahabat ya kelaparan, bekalnya habis ya, sampai sebuah kampung minta kemurahan penduduknya dijamu, ditolak Pak ya, suruh pergi. Makanya pergi ya, begitu pergi belum jauh ada yang manggil dari penduduknya itu, dia cerita, nanya, adakah salah seorang kalian yang bisa mengobati? Kenapa? Kepala suku kami ya disengat hewan berbisa, entah ular entah kalajengking itu. Akhirnya sahabat datang ke sana, dibacakan apa? Al-Fatihah, sembuh itu. Maka sahabat dikasih apa? Dihadiahi kambing ya. Alam bisawab, dalam sebuah riwayat ada yang mengatakan kambingnya dibawa pulang, termasuk Nabi dikasih. Maka Nabi ketika dapat jatah itu Nabi tanya, ini dari mana ini? Ini kambing hasil kami diupai karena ruqyah ya Rasulullah. Apa yang kalian bacakan? Ummul Kitab, Al-Fatihah. Ya, dalam riwayat itu disebutkan besok kalau terjadi lagi kalian bacakan seperti yang kemarin kalian bacakan. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran syifa bagi atsam, bagi penyakit fisik. Ya. Maka kalau anak-anak kita panas, itu bisa jadi ya ada ainul hasad juga, ya, ada ain, penyakit ain, maka sembuhkan dengan Al-Quran, diruqyah, bacakan. Ya. Kita susah tidur di malam hari, suruh membacakan Al-Quran, dibalurkan ke tubuh kita. Ya, sebelum tidur baca
wal mu'awwidzatain, ya, ayat kursi ditiupkan di balurkan tubuh kita. Itu juga untuk obat atsam fisik kita, ya. Ini disebutkan oleh Imam Asy-Syinkiti dalam tafsir beliau ketika menjelaskan syifaun wa rahmah liqaumi yu'minun, ya. Nah, kalau bicara masalah Al-Qur'an, tentu kita kaitannya dengan Ramadan, ya, ini momentum lagi-lagi bagi kita untuk lebih banyak berinteraksi dengan Al-Qur'an, ya. Kenapa? Karena Ramadan ini satu momentum di mana Nabi bahkan setiap Ramadan didatangi Jibril untuk dicek hafalannya, tadarus, ya. Para sahabat juga begitu, bahkan menjadikan hari-harinya sibuk dengan Al-Qur'an, ya. Nah, apa dampak dari tidak berinteraksi dengan Al-Qur'an? Ya, tentu dampaknya banyak sekali. Bicara masalah dampak dunia, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wa man a'rada an dzikri fa innallahu ma'isyatan dhanka, surat Thaha, ya. Wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, ya, sungguh kami jadikan untuknya ma'isyatan dhanka. Ma'isyatan dhanka itu apa? Ma'isyah yang susah, kehidupan yang sempit, ya. Ini dimaknai bisa saja rezeki yang susah, bisa dimaknai rezeki yang cukup namun tidak pernah merasa puas. Karena rasa syukur kaya itu di mana tempatnya? Di hati. Pandai mensyukuri apa yang Allah berikan untuk kita, ya. Maka Masya Allah, ketika kita bicara masalah dampak, ya, tentu yang paling ditakutkan bagi seorang mukmin adalah dampak akhirat, ya. Kita nggak akan punya cahaya. Padahal Nabi menyampaikan Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, baca Quran, ya, besok dia jadi pembela kalian di hari akhirat. Bahkan besok makom bapak-bapak ini di akhirat itu ditentukan dari sebanyak apa yang dibacanya. Iqra' wartaqi gitu. Baca, naik terus gitu. Ya, jadi makom kita itu tempatnya itu juga ditentukan dengan sejauh mana interaksi kita dengan Al-Quran, ya. Ini perihal dampak yang lebih jauh akhirat. Dampak dunia Masya Allah tadi, ya, karena kita mengabaikan Al-Quran, tidak membacanya, tidak mentadaburnya, bahkan melanggar isinya, Allah kasih ma'isyah yang dongka, sempit, ya. Sudah banyak contoh. Ada negeri istimewa disebutkan dalam Al-Quran namanya Saba. Negeri ini Masya Allah diapit oleh dua lembah yang subur sekali, ya. An yamin wa shimal, ya, dari kanan dan kiri itu. Lembah Saba itu negeri yang nggak pernah gagal panen. Negeri yang disebutkan oleh Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, itu negeri Saba itu, ya, penduduknya taat kepada Allah, nggak pernah gagal panen. Bahkan Ibnu Katsir mengutip riwayat dari Ibnu Abbas, orang itu ketika masuk ke kebun itu, ya, bawa keranjang, baru masuk sebentar itu keluar sudah penuh keranjangnya, saking lebatnya buahnya itu, dan tidak ada hama satupun di negeri itu, nggak ada yang busuk, ya. Maka ketika kekayaan, kemewahan itu mulai melalaikan mereka tidak lagi taat dengan perintah Allah, dan inilah yang ditakutkan oleh Rasulullah, memang kekayaan yang melalaikan, tidak lagi membayar zakat malnya, ya, tidak lagi menunaikan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang muslim, ya, meninggalkan sholatnya dan lain sebagainya. Allah kirim bencana itu. Kalau kepada penduduk Sabah, Allah kasih bencana apa? Sailul Aram, banjir yang sangat dahsyat sekali, menghancurkan bendungan Ma'rib yang sangat terkenal itu binasa semua. Apa yang terjadi sampai hari ini? Bekas negeri yang makmur itu tidak bisa tumbuh apapun di atasnya sekarang ini kecuali sidr. Apa sidr itu? Pohon bidara yang berduri. Dan kalaupun ditanami sesuatu, kalaupun berbuah, itu rasanya amat pahit sekali, ya. Ini tentunya pelajaran, ya, bahwa berpaling dari peringatan Allah, tidak pandai membaca hikmah ibrah dari setiap peristiwa itu dampak yang buruk sekali. Ini urusan dunia, ya, bisa kacau, ya. Ini. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mari kita jadikan hari-hari Ramadan ini hari-hari interaksi dengan Al-Quran. Yang sudah bisa 5 juz, jangan cukup puas baca tafsirnya. Tingkatkan
interaksi kita, sampai kita tadabbur, mendapatkan makna setiap ayatnya. Kalau Ramadan itu puncaknya adalah satu sebenarnya, bukan rangkaian capaian saya hatam 10 kali, 15 kali, tapi satu, la'allakum tattaqun, takwa. Artinya apa takwa itu? Lebih kepada sebuah prestasi. Ya, ketaatan kita menaik, meningkat. Ya, khasyah kita naik, kekhawatiran kita naik. Ya, ketakutan amal kita nggak diterima oleh Allah naik. Itu namanya takwa. Ya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, demikian kajian kita pada sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita mengisi sisa Ramadan ini dengan kebaikan-kebaikan sehingga kita keluar dari Ramadan membawa predikat muttaqin, tidak termasuk orang yang didoakan keburukan oleh Jibril karena menyanyiakan kesempatan emas berjumpa dengan Ramadan. Masih banyak sekali PR kita, baru membaca, belum tadabbur, belum berusaha mengamalkan, belum mendakwahkan kepada orang lain, karena yang terbaik adalah khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Yang terbaik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an wa 'allamahu, dan mengajarkan kepada yang lainnya. Barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.